Secara persentase yang kita hitung, kita mendapatkan margin kurang lebih sekitar 157%. Ide usaha yang sangat menjanjikan sekali. Dengan modal minim, kita bisa mendapatkan keuntungan 157%. Apakah kalian pernah berpikir untuk memulai usaha dengan modal minim tapi untung melimpah? Nah, video ini adalah jawabannya. Biar tidak penasaran, langsung saja ke videonya. Let's go. Step pertama, persiapan bahan-bahan. Sosis, tepung panir, tepung terigu, air. Step kedua, proses produksi. Pertama, kita siapkan dulu sosisnya. Kalau kita di sini hanya menggunakan 4 sosis saja karena ini bersifat sampel. Kita bersihkan dulu dengan mencopot plastik yang membalut sosisnya. Usahakan plastik sudah hilang semua ya. Setelah kita bersihkan dari plastik, potong sosis menjadi 3 bagian. Tapi sebenarnya bisa sesuai selera kalian. Kemudian kita potong spiral dan tarik ke bawah agar lebih renggang. Kurang lebih seperti ini, dan lakukan ini berulang sampai semua bahan habis. Inilah sosis yang sudah selesai kita potong tadi, dan kini siap masuk di tahap berikutnya. Step ketiga, proses membuat adonan. Masukkan air secukupnya ke dalam tepung terigu, aduk hingga tercampur merata. Jika air dirasa kurang, bisa ditambah, yang penting disesuaikan selera kalian. Kita aduk kembali. Kemudian jika sudah merata seperti ini, celupkan sosis ke dalam adonan. Usahakan terbalut adonan basah keseluruhan, setelah itu lumuri tepung panir secara merata. Atau bisa sambil dikepal seperti ini, agar sosis bisa tertutup keseluruhan. Kurang lebih seperti ini. Dan lakukan ini secara terus-menerus hingga bahan yang ada habis semua. Dan inilah tampilan sosis yang sudah terbalut dengan tepung panir. Gimana, menawan bukan? Dan kini siap ke proses menggoreng. Step keempat, proses menggoreng. Panaskan minyak terlebih dahulu. Jika minyak sudah panas, masukkan sosis ke dalam wajan. Usahakan minyak cukup banyak ya, agar sosis terendam keseluruhan. Jangan lupa sambil dibolak-balik agar tidak gosong. Jika sudah masak, tiriskan sosis dari minyak yang berlebihan.
Dan inilah tampilan sosis kribo yang sudah kita goreng dan siap ke tahap berikutnya, yaitu proses pengemasan. Step kelima, proses pengemasan. Untuk proses pengemasan, kita di sini memakai mika sedang. Dan ini nanti akan kita jual dengan harga Rp5.000. Tapi sebenarnya perihal pengemasan dan harga jual bisa sesuai selera kalian. Jadi tidak harus mengikuti kita karena ini hanya bersifat sampel. Sesuaikan saja target marketnya yang ada di sekitar kalian. Dan inilah sosis kribo yang sudah siap untuk dijual. Dan perihal perhitungan detailnya, mari kita bahas bersama. Inilah perhitungan HPP dan margin untuk produk sosis kribo. Sosis Rp4.800, tepung roti, tepung terigu 2 sendok makan Rp1.000, mika, tusuk sate, saus, dan penyusutan gas kita hitung Rp2.000. Jadi total keseluruhan modal yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sosis kribo adalah Rp7.800. Dari modal Rp7.800 yang kita keluarkan, kita dapat 4 biji es sosis kribo. Kita jual dengan harga Rp5.000 per biji es. Jadi 5.000 dikali 4 sama dengan Rp20.000 omset yang didapatkan. Kita potong HPP-nya dulu Rp7.800, jadi margin yang kita dapat adalah Rp12.200. Secara persentase yang kita hitung, kita mendapatkan margin kurang lebih sekitar 157%. Ide usaha yang sangat menjanjikan sekali. Dengan modal minim kita bisa mendapatkan keuntungan 157%. Andai modal kita 100.000 saja per hari, kita akan mendapatkan margin lebih banyak lagi dan itu pasti. Kami merekomendasikan ide usaha ini karena sangat mudah dilakukan dari rumah. Kalaupun kita menginginkan penghasilan yang jauh lebih besar, tinggal kita tambah saja modalnya sesuai keinginan dan kemampuan kita. Jadi kita bisa menargetkan berapapun penghasilan yang kita inginkan dengan cara jualan sosis kribo. Itulah beberapa langkah awal dalam mengembangkan ide usaha sosis kribo. Jangan ragu untuk berkreasi dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.